kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin tidak asing lagi bagi kita ada lagu pop rohani yang mengatakan seperti ini syairnya. Melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Ayat 2, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melayani, mengasihi, mengampuni, ketiga kata kerja ini harus dimiliki dan dilakukan oleh setiap orang Kristen yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Kita tidak boleh tidak melayani, kita tidak boleh tidak mengasihi, kita tidak boleh tidak mengampuni. Tetapi semuanya, ketiga hal itu harus kita miliki dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Renungan hari ini merupakan nasihat dan ajakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka mau melayani. Melayani berarti memberi diri menjadi berkat bagi orang lain. Ajakan dan nasihat Yesus agar melayani dan mau saling melayani itu sesungguhnya dilatar belakangi oleh ketika Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan meminta kepada Yesus supaya berkenan memberikan kepada mereka posisi yang baik, yang satu di sebelah kiri dan yang satu di sebelah kanan Tuhan Yesus. Mereka supaya duduk dalam kemuliaan Yesus kelak. Mereka berdua meminta supaya mereka menjadi yang terdepan dari teman-teman atau murid-murid yang lainnya. Dan hal itu pun membuat kegaduhan di antara para murid karena keinginan Yakobus dan Yohanes tadi itu. Dan oleh karena itu Yesus menasihati mereka dengan berkata, kalau kita lihat dalam ayat 43 sampai ayat 45, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam hal ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan kepada murid-murid bahwa pelayanan atau melayani itu jauh lebih mulia, jauh lebih baik daripada hanya sekedar mengemban jabatan atau pekerjaan atau kedudukan tertentu. Jika murid-murid itu ingin menjadi yang terdepan atau ingin menjadi terbesar di antara yang lain, maka hendaklah mereka mau menjadi pelayan yang melayani sesamanya dan melayani semua. Seseorang yang ingin menduduki sebuah jabatan atau kedudukan yang lebih besar atau lebih tinggi, hendaknya dia mau dan mampu melayani dan bahkan menjadi teladan bagi banyak orang. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 2-3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Dalam hal ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid bahwa mereka bukan melayani hanya sekedar di bibir,
yang menyebut diri mereka sebagai hamba Tuhan, namun berlagak seperti tuan besar atau pejabat tinggi. Bukan. Mereka bukan melayani kepentingan sendiri, melainkan kepentingan kelompok. Mereka bukan melayani kepentingan sebagian kelompok, melainkan semua atau seluruh kelompok. Bapak Ibu yang dikasihin Tuhan, ada banyak orang yang hanya menduduki jabatan atau pekerjaan tertentu hanya untuk terlihat agar populer, atau terlihat lebih berkuasa, atau terlihat terpandang, tetapi tidak ada jiwa pelayanan dalam dirinya. Oleh karena itu, alangkah lebih baik setiap umat Kristen hidup melayani dalam setiap jabatan atau pekerjaan atau kedudukan yang dimilikinya. Ingatlah, lebih baik bagi kita melayani daripada dilayani. Sebab kalau kita melayani berarti kita masih mempunyai kekuatan, kita memiliki semangat, kita memiliki tenaga, mampu bergerak bebas, dan masih ada nilai hidup yang kita bagikan bagi orang lain. Artinya kita masih sehat, kita masih kuat, kita mampu menjadi teladan baik bagi sekitar. Tetapi ketika kita hanya dilayani, berarti kita tidak mampu lagi melakukan apapun untuk orang lain. Karena apa? Karena keterbatasan fisik kita, keterbatasan kesehatan, keterbatasan kekuatan, dan keterbatasan tenaga kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap semangat melayani sebelum kita dilayani. Oleh karena itu, teladanilah pelayanan Yesus, melayani bukan dilayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.